gue bakalan memulai vlog ini dengan perkenalan dulu kali ya. Jadi untuk kalian yang belum kenal gue itu bernama Joy Jones dari Universitas Tarumanegara. Nah, tapi kalau kalian mau tahu keseruan apa yang bakalan gue bawain di vlog kali ini, gue bakal ngasih ringkasan sedikit kali ya. Gue bakalan mengunjungi satu tempat yang keren banget, letaknya tuh di Bogor, di Institut Pertanian Bogor. Jadi ini khusus untuk lo mahasiswa, terutama di daerah Bogor yang berkuliah di IPB, boleh banget nih ikutin vlog gue karena gue bakalan nunjukin satu tempat yang kece banget. Bisa tebak gue lagi di daerah mana nih? Jadi gue jauh-jauh dari Grogol datang ke Bogor. Tepatnya nih di daerah sekitaran kampus Institut Pertanian Bogor. Nah, di video kali ini gue bakal ngasih konten yang bermanfaat banget untuk mahasiswa tentunya. Apalagi kalau bukan, betul banget, kos-kosan nih. Gue diundang untuk datang dan ngelihat satu tempat kos-kosan di daerah IPB. Nah, ini unik banget katanya, karena katanya bilang ini kebersamaannya dapat banget. Ya kalau misalnya lu penasaran dan lu mau tahu kosnya kayak gimana, langsung aja kali ya kita panggilkan kakaknya. Ayo Kak, masuk Kak. Halo, saya Kak Rahman. Kak Rahman. Jadi Kak Rahman sebagai apa sih di kos ini? Oh, saya sebagai pembimbing dalam hal kerohanian, pendidikan, juga karakter. Oke, dan juga kakak ini stay di sini ya? Iya, stay di sini. Oke, jadi boleh jelasin sedikit sih Kak, kos Ya. Adonai ini apa sih? Jadi kos Adonai ini adalah kos yang sebenarnya khususnya untuk mahasiswa IPB itu dalam arti kita mau agar mahasiswa IPB dia hanya sekedar kuliah, tetapi dia bisa mengenal bagaimana penghidupan di dalam brother house, yaitu di Adonai sendiri, yang menekankan juga hal pendidikan, karakter, juga spiritual. Fasilitas di sini tuh lengkap ya, ada wifi ya, itu ada salah satunya. Kemudian kamar juga bagus, kemudian ada dapur umum, ada kulkas, dan ada tempat parkir dan sebagainya, lengkap untuk mahasiswa. Oke. Ya. Daripada lu penasaran nih kan Ya, gimana langsung kelengkapannya, gue juga heran banget nih. Ya. Lengkap banget. Semuanya lengkap dan itu float ya. Ya, betul. Langsung aja kita lihat. Oke. Oke. Ya, ini kamarnya tipe pertama ya. Iya, jadi ini adalah kamar yang besar. Kita anggap ini adalah kamar besar karena ranjangnya itu bukan yang seperti yang tipe B, yaitu susun. Kalau ini sendiri-sendiri. Oke. Jadi demikian. Jadi ini kamar yang mempunyai ranjang satu ya. Satu-satu. Oke, coba kita lihat dulu fasilitas di bawahnya ini kayaknya bisa. Nah, di bawahnya ini bisa dibuka untuk barang-barang, mungkin sepatu yang nggak kepake atau baju, bisa di sini. Ya. Nah, ini bisa dibuka. Oke. Buat baju juga bisa. Ya. Oke, ini juga ada lemari ya? Ya, Lemari. ini ada lemari. Terus ada meja sama lemari. Jadi di sini adalah meja untuk belajar. Oke. Untuk lemari. Ini laptopnya bukan ya? Hah? Bukan ini display ya? Iya. Oh, display. Oke, kita lanjut ke kamar yang berikutnya. Oh iya, langsung aja ya. Nah, ini kamar yang tipe yang kedua ya, atau Iya. tipe B. Ya, tipe B. Jadi kita pakai ranjang susun untuk tidur. Ranjang susun tidur. Tapi fasilitasnya sama ya? Sama. Cuman bedanya di ranjang Bedanya sama di ukuran ranjang. kamar. Tapi Tapi tetap dapat dua lemari. lemari dapat. Dapat lemari sama dapat meja juga. Meja belajar. Dengan harga 300.000. Ya, jadi kayak gini ya, lu bisa lihat kamarnya. Modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau lu penasaran bisa banget datang. Dan sebentar lagi nih gue bakalan ngomong sama yang koordinatornya ya. Iya, Yang koordinator. Karena gue dengar-dengar kosan ini nggak hanya ada di IPB tapi ada di banyak tempat ya. Betul sekali. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya lu juga mungkin nggak di IPB, bisa banget kos di kos-kosan yang kurang lebih seperti ini. Iya. Nanti bakalan gua ngomong sama satu orang lagi. Jadi ya tungguin aja. Mess of blood and fire. We'll be making love as the sky above falls down over us. We'll be the luckiest ones. At the end
sekarang gue udah bareng Kak Cenghin. Jadi Kak Cenghin ini salah satu pengurus ya Iya. di kos-kosan ini. Jadi gue dengar-dengar nih Kak, kos-kosan ini berdiri, yang mendirikan itu yayasan dan mereka punya tujuan yang agak unik gitu. Boleh jelasin nggak sih kenapa bisa berdiri, terus apa sih sebenarnya kos-kosan salah satunya itu yang ada di IPB ini? Oh, ya, baik. Jadi sebenarnya kos kita ini bukan kos biasa, karena memang didirikan dengan tujuan bukan untuk profit ya. Karena ini memang karena dibentuk oleh yayasan, khususnya dari orang-orang Kristen yang concern pada anak-anak muda, maka kita mendirikan tempat ini supaya setiap mahasiswa, khususnya Kristiani ya, yang jauh dari tempat tinggal, dari rumah, yang butuh tempat kos kan. Nah, kita ada concern supaya mereka bisa tinggal bersama ya, dengan suasana kekeluargaan, dengan kehidupan yang bisa saling kenal, saling memperhatikan, baik pendidikan, kehidupan sehari-hari. Ya. Kira-kira demikianlah sekilas ya. Jadi pokoknya untuk wadah tempat tinggal yang Iya, baik ya. Betul. Terus nih kok, keuntungannya apa sih yang bisa didapat gitu? Karena kan ini dari ya, tadi udah dibilang non profit, berarti harganya murah dong. Oh pasti murah, dijamin murah. Boleh cek sendiri. Baik, jadi keuntungan itu tidak hanya materi ya. Kalau lebih murah itu pasti, karena memang non profit, malah kebanyakan pasti di bawah pasaran rata-rata ya. Nah, tapi ada keuntungan-keuntungan yang lebih kita perhatikan sebenarnya. Nah, di sini kita memperhatikan satu keuntungan di sini ya, karena kita kalau kos biasa kan individu ya, masing-masing lu gue ya kan. Tapi di sini kita membiasakan namanya kekeluargaan, terus memperhatikan masalah apa? Belajar. Jadi utamakan jauh-jauh dari luar kota, ya kan, ke kampus itu apa belajar. Jadi kita mendorong aspek seriusnya belajar, kita juga bantu bagaimana tips belajar, ya kan? Tips belajar. Betul. Lalu kedua adalah kita bilang itu EQ ya. EQ. Ya, jadi kita memperhatikan hal-hal soft skill. Oke. Bagaimana kita membangun saling memperhatikan satu sama lain. Ini standar ya, standar yang bisa kata itu yang baik ya, secara moral itu baik. Oke. Jadi tadi keuntungan pertama tuh untuk biar akademiknya bisa meningkat ya kok. Betul. Jadi untuk lo nih yang nilainya agak-agak di bawah standar boleh banget masuk kos ini karena diperhatiin ya kok. Iya, ada Karena, beberapa karena kadang-kadang tuh para mahasiswa ini sebenarnya dia bisa, cuman Iya. karena lingkungan malas, jadi itu kayak nggak ada situasi yang mendorong. Kan kalau dulu SMA, SMP itu kan diikut sama orang tua kan. Iya. Setelah ngekos jadinya agak Iya. molor gitu. Betul. Jadi kos ini juga ada pembinanya ya kok di dalamnya. Ada. Oh, terus Ada. keuntungan yang ketiga kok. Nah, pembina itu kita sebut student counselor ya. Oke. Jadi dari kakak-kakak ini yang Alumni. tinggal bareng, juga mengkonseling pendidikannya, bantuin gimana sih, carikan mungkin senior bisa bantu belajar. Nah, ketiga itu sebenarnya melindungi kita dari pergaulan yang rusak ya. Sekarang kan sudah nggak kaget ya, kos-kosan tinggal cowok cewek tinggal bareng. Kalau suami istri sih masih oke ya. Nah, kali ini kan enggak. Jadi kita juga menghindari hal-hal sedemikian. Lalu yang berikutnya lagi yang terakhir bukan yang nggak penting ya. Iya. Justru kita perhatikan kerohanian, Oke. spiritualitas kita, supaya kita tidak hanya pinter, moral, tapi juga apa? Kita terhadap Tuhan pencipta kita, ya kan? Itu juga terus ada kebiasaan yang baik, ya kan, mengenal terus apa? Bertumbuh dalam kerohanian. Parah. Di kos-kos ini tadi kan ada mentornya tadi ya kok, alumni. Ada nggak sih regulasi di dalam tempat ini gitu? Oh for sure ada. Apa itu? Ya kan? Di regulasi itu sebenarnya kan karena kita tinggal bersama ya harus hidup yang baik ya. Iya. Sama-sama ada kesepakatan bersama lah, regulasi-regulasi yang mungkin detailnya banyak sekali ya. Tapi secara umum yang pasti regulasi itu yang berhubungan dengan standar moral. Oke. Ya kan, contoh kayak nggak boleh bawa temen cewek ke dalam Oke, udah rumah, jelas. sebaliknya ya kan. Lalu regulasi yang lain untuk ketertiban bersama, contoh masalah ruangan kita juga bebas
asap rokok ya kan, karena itu berpengaruh sama kesehatan tuh. Jadi kita tidak mengizinkan rokok, ya kan? Tempat kita bebas rokok, ya kan. Regulasi masalah kebersihan, ya kan. Jadi kan harus bersih karena kebersihan itu kan mempengaruhi kesehatan ya, apalagi banyak penyakit. Ini Ya kan. bagus banget ya, Pak. Soalnya kos-kosan tuh biasanya jorok banget. Jorok. Tapi kalau di sini kita dibantu untuk bersih, kan ini juga untuk kita ya. Betul sekali. Kebersihan, apalagi ada pepatah kan bilang kebersihan itu sebagian dari iman. Waduh. Nah, ya kan. Tuh dengerin tuh. Ya kita orang beriman tapi jorok. Gimana? Ya kan, mungkin itu beberapa yang penting lah ya. Kalau hal yang lain kayak pemakaian fasilitas umum bersama, ya kita sepakati bersama supaya jangan sampai rusak kan. Kita pelihara sama-sama mesin cuci, kulkas, dan itu sudah dijelaskan mungkin ya. Iya. Jadi itu adalah milik kita bersama. Kita kira-kira demikian. Jadi gue sengaja nih kok di akhir nih, karena pasti yang nonton nih pasti penasaran nih, berapa sih harganya? Nah. Tadi udah dibilang no profit, nih udah jelasin nih peraturan-peraturannya nih kan. Orang pasti penasaran berapa sih harganya, jadi itu yang paling penting tuh sebenarnya kayaknya. Nah, ini dia. Harga kita tuh ya rata-rata pasti di bisa ada 50% dari pasaran, 50% dari pasaran, ada 70% dari pasaran. Nah, khusus yang mana? IPB ya? IPB. Nah, IPB itu luar biasa ya. Berapa nih? Karena lagi promo juga. Lagi promo, lagi genjot-genjotnya ya. Betul. Ya, Berapa? apalagi lagi butuh kan. Jadi kita buka harga itu cuma 300 sampai 400 ribu Jadi per bulan. 300 sampai 400 ribu per bulan itu udah dapat fasilitas Ya. yang banyak banget ya. Ya. Lu keren banget nih. Jadi 300 400 beneran itu kok. Jadi kalau setahun kan cuma 3,6 atau 4,8 tadi ya. Iya, iya. 4,8. Cuman dalam 4,8 itu bisa, aduh kos-kosan gua kayaknya nggak semurah itu kok. Betul. Kayaknya gua mau pindah sini tapi gua nggak tahu bisa di sini ya. Mungkin boleh pindah kampus Udah, tadi. aduh, kayak IPB agak berat nih. Oh Iya, oke. 4,8. Pasaran di sini kan sekitar 6-7 juta ya kan. Iya ya. Betul nggak? Nah, Betul. sebenarnya yang penting lagi bukan cuma masalah harga. Oke. Tapi ya, tadi yang sebelumnya kita nggak perhatikan. Oke. Yang tadi kita sebutkan tuh kebersamaan ya. Ini tambahan aja ya. Iya. Seringkali kadang weekend kita kumpul bareng, makan bareng, bisa jalan bareng. Mana ada kos-kosan begitu kan? Betul. Jadi kebersamaannya dapat Betul. banget ya. Dan juga kalau gua tadi ngomong tuh bisa juga ya kalau misalnya ada yang sakit atau ada yang butuh bantuan, jadi kita rame-rame bantuin ya. Betul dong. Oke, karena kendala anak kos itu kalau lagi sakit tuh, waduh, Iya. sampai mau pulang kampung Iya. rasanya. Tapi kalau di tempat Iya. ini tenang aja nih, kalau sakit pasti dibantuin rame-rame. Betul. Banyak lah kejadian orang di kos mati berapa hari baru ketahuan. Iya, serem banget ya. Nah, Tapi nggak bakalan terjadi Nggak. karena rame-rame. boleh tambah dikit ya kesaksian Iya. aja. Pernah satu kejadian anak yang kos bareng asma tengah malam. Ya ampun. Terus karena dia punya temen sekamar yang Sekamar. wah akhirnya di tengah malam dibawa ke rumah sakit, nyawanya tertolong. Oke. Wah, luar Waduh. biasa. Luar biasa banget ya ini. Ini khusus yang di Adonai nih ya, di Adonai. PB Bogor. Iya. Jadi buruan lu yang kampusnya di sini atau sekitaran sini boleh banget. Tapi ini khusus mahasiswa kan? Mahasiswa aja dong. Khusus mahasiswa dan ini yang di IPB ini yang kos-kosan laki-laki ya. Iya, laki. Tapi nanti siapa tahu selanjutnya ada yang perempuan juga bisa Oh, terus iya. ikutin kita dan bisa lihat di Mami Kos karena ada ya. Ada. Dan juga nggak hanya ada di IPB tapi ada di beberapa kota nih kok. Kita ada lebih dari 23 kota. Lebih dari 23 kota, Ranjang tersedia itu ada sampai sekarang lebih dari 500 ranjang. 500 ranjang. Jadi ini udah benar-benar besar ya sebenarnya. Besar. Cuman cabangnya salah satunya di IPB ini. Hampir semua kota besar, kampus besar di Indonesia ada. Dari ujung barat, Medan, Medan sampai Sulawesi ada, kita Ambon ada, wah banyak, Pak Kalimantan ada, Jawa, Bali. pokoknya ini udah nggak diragukan lagi. Ya. Dari harga murah, fasilitas lengkap Ya. dan banyak hal-hal positif yang bisa didapat. Betul. Nah, jadi itu sedikit ya ulasan. Jadi kalau misalnya masih banyak lagi nih, kalau lu mau tanya-tanya masih bisa banget datang aja langsung di PB Ya. di Ciberem Situ Leutik RT 2 RW 6. Jadi lu jangan sampai salah, lu datang di sini pasti ada yang bantuin dan menjelaskan tentang kos-kosan ini. Ya. Jadi dengan berakhirnya nih kalau saya berbicara sama Coach Engin, berakhir juga perjumpaan kita. Dan ada yang mau sampaikan terakhir nggak, Pak? Jadilah orang yang berhikmat, ya pilihlah tempat yang tepat, ya
faktor posisi menentukan prestasi kan. Oke. Sama tempat tinggal menentukan apa kualitas kuliahmu, ya, masa depanmu juga berpengaruh. Ya, be wise, be smart. Oke, jadi itu pesan dari Odain. Kalau pesan dari gua, datang aja ke sini. Datang. Yes. Lihat kos-kosannya terus langsung daftar. Oke. Sampai jumpa di kos-kosan berikutnya. Gua bakal berkelana nih. Jadi lihat aja nanti vlog-vlog selanjutnya.